Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawana Ba'arum dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat data SPSS ya teman-teman. Sebelumnya kita ke SPSS ini, saya diberi oleh Bunila data mentah ya teman-teman. Dan itu berisi ada X1.1, X1.2, X1.3, lalu ada X1 ya teman-teman. Kemudian ada X2.1, X2.2, X2.3, lalu ada X2 ya teman-teman. Lalu ada X3.1, 3.2, X3.3, lalu ada X3. Kemudian ada Y1.1, Y1.2, Y1.3, dan yang terakhir ada Y1 ya teman-teman. Kemudian kita ke SPSS. Kali ini SPSS ada di pojok kiri ya teman-teman. Ada dua tabel, yaitu ada satu, pertama ada data view, yang kedua ada variable view. Oke teman-teman, kita ke nomor satu ya teman-teman. Kita klik di sini X1.1, X1.2, lalu ada X1.3, kemudian ada X1 ya teman-teman, lalu ada X2.1, X2.2, kemudian dilanjut X2.3, lalu ada X3. Kemudian, maaf teman-teman, ini ada X2, lalu ada X3.1, X3.2, kemudian ada X3.3, kemudian ada X3, lalu dilanjut ada Y1.1, dilanjut ada Y1.2, kemudian ada Y1.3, kemudian yang terakhir ada Y. Sebelum kita ke values, kita lihat di sini ya teman-teman. Kita lihat ada statistik deskriptif. Yang pertama ada sangat setuju, 5. Yang kedua ada setuju, ada 4. Yang ketiga ada ragu-ragu. Yang keempat ada tidak setuju. Dan yang terakhir itu ada sangat tidak setuju ya teman-teman. Lalu kita kembali ke SPSS ini teman-teman. Kita kembali, kita tulis, kita klik sini, kita klik nomor 1 ya teman-teman. Lalu kita tulis sini. Yang nomor 1 tadi ada sangat setuju. Lalu kita add. Kemudian nomor 2 ada setuju. Lalu nomor 3 ada ragu ya teman-teman. Lalu dilanjut nomor 4 ada tidak setuju. Dan yang terakhir ada sangat tidak setuju. Kita add, kita oke. Oke, kita oke dulu ya teman-teman. Lalu kita copy. Lalu kita paste. Lalu paste dulu ya teman-teman. Oke. Lanjut kita ke Meusuri ini ya teman-teman. Kita ordinal. Klik ordinal ya teman-teman.
Kita copy, kita paste. Lalu untuk jumlah kita rubah ya teman-teman. Kita rubah skala. Lalu ini ya teman-teman. Nah, yang kita rubah itu hanya X1, X2, X3, dan Y. Lalu kita ke data view ya teman-teman. Kita geser. Lalu ada ini ya teman-teman yang kita tulis tadi. Kita ketik. Ada di sini ya teman-teman. Ada X1 titik. Ada X1.1, ada X1.2, X1.3, lalu ada X1. Ada jumlahnya ya teman-teman di sini. Terus kemudian ada X2.1, X2.2, X2.3, lalu ada X2. Kemudian ada X3.1, X3.2, X3.3, lalu ada jumlahnya yaitu ada X3. Kemudian dilanjut Y1.1, Y1.2, kemudian ada Y1.3, dan yang terakhir ada Y. Lalu kita geser, kemudian kita ke data mentah ya teman-teman. Kita ke data mentah, lalu kita copy pertama, responden ke pertama hingga akhir ya teman-teman. Kita tarik ke bawah. Ada 91 responden. Kita Ctrl C. Kita kembali ke SPSS. Kita klik di sini, kita taruh di data view. Kita Ctrl V. Oke teman-teman, ini sudah ya teman-teman. Lalu kita ke variable view. Kita ke variable view, kita sama ini masih tetap. Lalu kita ke analisis ini ya teman-teman. Lalu ke deskriptif statistik, kita klik sini. Lalu kita pindah ke variabel S. Kita klik sini. Kita klik. Kecuali X1, X2, X3, dan Y ya teman-teman. Karena dia mengikuti jumlah. Oke, kita satu-satu ya teman-teman. Kita klik. Kita oke. Kita oke. Nah, kita cek ya teman-teman. Ada X1.1 ini ada sangat setuju ada 6 responden. Lalu ada setuju 3 responden. Lalu ragu-ragu ada 20 responden. Tidak setuju ada 36 responden. Sangat tidak setuju ada 26 responden. Dan akhirnya jumlahnya ada 91 responden ya teman-teman. Di sini ada X1.1. Dan yang terakhir ada Y1.3 ya teman-teman. Lalu kita kembali ke sini teman-teman. Oke. Kita cek benar apa enggak. Ada berapa? Ada 26, ada 28,6%, ada 36 setujunya, 39,6, lalu ada 20, lalu ada 22%, yang tidak setuju ada 3. Tadi ya teman-teman. Kita lanjut ke poin B. Uji validitas. Apa sih itu? Uji validitas adalah ketepatan suatu dalam pengukuran dengan menentukan R hitung dengan T tabel buka kurung R hitung lebih besar
R tabel, kemudian buka kurung N kurangi 2, tutup kurung, dan signifikansi yang digunakan sebesar 0,05 dengan N sama dengan 91 responden. Kemudian ada jumlah responden, yaitu kurang min 2, buka kurung 91 dikurangi 2 sama dengan 89, tutup kurung, dan ada DF kurangi 2. Oke, di sini ada R hitung, R tabel, dan kondisi, lalu ada sign dan kesimpulan. Lalu kita ke R hitung ya teman-teman. Sebelumnya kita sudah dikasih datanya ya teman-teman. Kita cari R hitungnya ya teman-teman. Kita cari R hitungnya, dan R hitung di sini ada, maaf teman-teman, kita cari R tabelnya ya teman-teman. Karena ada 89, kita cari ke 89 R tabelnya ya teman-teman. Kita cari di sini. Kita geser dulu. Kita geser ke atas. Oke. Ini ya teman-teman. R 0,05 ya teman-teman. Lalu kita cari 89. Oke, kita udah ketemu ya teman-teman, 89-nya ya. Kita ubah, biar tidak bingung ya teman-teman. Kita rubah. Oke, ada 0,208. Oke, kita cek ya teman-teman, benar apa enggak. Kita ke sini ya teman-teman, 0,208. Oke, ternyata benar ya teman-teman. Lalu kita ke SPSS teman-teman. Kita ke SPSS ini ya teman-teman. Kita ke variable view. Kita klik analisis. Lalu kita correlate. Lalu kemudian bivariate. Kemudian kita masukkan ya teman-teman. Ke variabel ini kita ada X1.1, X1.2, kemudian ada X1. Kita masukkan. Kok gini teman-teman, maaf bentar. X1.1, X1.2, X1.3, lalu ada X1. Oke, ini person sudah centang. Lalu Q toilet udah diklik. Lalu ada flag signifikan udah dicentang. Lalu kita oke ya teman-teman. Oke, ini ya teman-teman hasilnya. Oke, hasilnya di sini ya teman-teman. Ada X1.1 0,865, X1.2 ada 0,910, lalu ada X1.3 ada 0,840, lalu ada X1 ada 1 ya teman-teman. Kita cek benar apa tidak. Oke, ternyata benar ya teman-teman. Ada 0,865, yang kedua X1.2 ada 0,910, yang ketiga X1.3 itu ada 0,840, lalu ada X1-nya ya teman-teman. Oke, lanjut kita kembali ke SPSS ya teman-teman. Seperti tadi kita kerjakan, kita masukkan ke Corel ini. Kita masukkan, kita kembalikan dulu ya teman-teman. Kita kembalikan.
Kita masukkan X2.1-nya ya. 2.2, lalu ada X2.3, kemudian ada X2, kita oke. Oke, ini ya teman-teman hasilnya ada 0, X2.1 ini hasilnya ada 0,847. Kita cek ya teman-teman. Ternyata benar teman-teman, ada 0,847. Kita lanjut ke X2.2 ya. Kita ke SPSS. Kita ke SPSS lagi, kita ke sini. Kita ke analisis. Kita oke, sudah. Lalu kita ke analisis lagi. Kita kembalikan ya. Sudah benar ya tadi teman-teman, kita kembalikan. Kita lanjut ke X3 teman-teman. Caranya seperti yang tadi ya teman-teman. Kita masukkan X3.1, X3.2, X3.3, lalu ada X3. Lalu kita oke. Lalu ada ini ya teman. Oke. Di X3.1 ada 0,88, X3.2 ada 0,863, X3.3 ada 0,884, yang terakhir untuk X3-nya ada 1 ya teman-teman. Oke, kita cocokkan ya teman-teman. X3.1 ada ini ya teman-teman. 0,888. Ini ya teman-teman. Ini ya teman-teman, ada S3.2 ada 0,863, X3.3 ada 0,884, dan yang terakhir ini ada, kita kembali ke SPSS ya teman-teman. Kita sama caranya, kita analisis, kita korelat, bivariate, kita kembalikan lagi ini. Kita kembalikan. Lalu kita ke Y ya teman-teman. Kita masukkan Y1.1, Y1.2, Y1.3, lalu kita yang terakhir ada Y. Kita oke. Kita cocokkan, ada Y1.1 0,957, Y1.2 ada 0,950, Y1.3 ada 0,947, dan yang terakhir ada Y1. Oke, kita cocokkan ke ini, ke ini ya teman-teman. Oke, ada 0,957, 0,950, ada 0,947. Kita kembali ke SPSS. Kita kembali ke SPSS ya teman-teman. Untuk ini, Y-nya tidak usah ya teman-teman, maaf. Kita oke. Oke, sama. Lanjut kita ke poin C ya teman-teman. Ada uji reliabilitas, yaitu menggunakan crown pitch alpha untuk mengukur sejauh mana kendala penelitian ini. Nilai alpha harus lebih besar 0,6 menurut Sujarweni di tahun 2014. Di bawah ini ada 3 tabel ya teman-teman, yaitu pertama variabel alpha keterangan. Yang pertama yaitu ada X1, alpanya adalah 0,840, yang kedua X2 0,831, X3 ada 0,851, dan yang terakhir adalah Y, yaitu ada 0,984. Lalu kita cari jawaban yang benar. Untuk memastikan, kita ke SPSS ya teman-teman. Kita klik analisis ini, kita ke skala, kita ke
probability analysis, kita klik, kita masukkan x1.1, x1.2, x1.3, kita oke ya teman-teman. Kita oke, kita cari jawabannya, yaitu pertama ada 0,840. Oke, benar ya teman-teman. Lanjut ke x2 ya teman-teman. Kita ke SPSS, kita ke analisis, kita ke skala, kita reliability analysis, kita keluarkan. Kecuali X1 ya teman-teman. Ini juga dimasukkan ke item X2.2, X2.3, kecuali X2 ya teman-teman. Kita oke. Oke, jawabannya ada 0,831. Oke, benar ya teman-teman. Lanjut ke X3, kita ke SPSS. Caranya tetap sama ya teman-teman. Caranya tetap sama. Klik, kita keluarkan. Lalu kita masukkan S3.1, S3.2, X3.3. Kita oke. Ada 0,851. Oke, benar ya teman-teman. Lanjut yang terakhir Y, yaitu ada 0,984. Kita cek, kita ke analisis, kita skala, kita klik, kita keluarkan. Lalu yang terakhir ya teman-teman, yaitu Y1.1, Y1.2, Y1.3 teman-teman. Kita oke. Oke, jawabannya ada 0,948. Kita cek, ya benar. Maka hasil variabel menunjukkan nilai alfa di atas lebih besar 0,6, maka masing-masing variabel dikatakan reliable. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita ke poin D teman-teman. Poin D ada uji asumsi klasik. Apa sih itu? Menggunakan normalitas probability plot dan normalitas Kolmogorov-Smirnov untuk melihat apakah normal atau tidak normal ya teman-teman. Yang pertama kita mengerjakan ke satu dulu ya teman-teman. Pertama yaitu ada normalitas probability plot, yaitu untuk mengetahui normal probability tersebut kita menggunakan langkah-langkah selanjutnya, yaitu menggunakan probability plot. Oke, seperti di bawah ini ya teman-teman. Kita kembali ke SPSS, kita ke analisis, kita cari yang namanya regression, kedua linear, kita klik. Dependent ini kita klik, kita masukkan Y-nya ya teman-teman. Kita klik yang independent ini, ada X1, X2, lalu ada X3, kita masukkan, kita klik plot ini ya teman, yang kanan nomor 2, atasnya save ya teman-teman. Kita klik, lalu kita klik dependent, lalu kita centang yang normal probability plot ya teman-teman. Kita klik, kita continue. Oke, langsung kita ke save, langsung kita yang unstandardized ini kita centang ya teman-teman, pojok kanan, lalu kita continue, kita oke. Ada hasilnya ya teman-teman. Nah, ini ada
Sini ya teman-teman, ada res variable view. Nih, kita cek benar atau tidak. Kasih loading ya teman-teman. Dan hasilnya ini ya teman-teman, sama ya. Oke. Apabila garis ini, bulat-bulat ini tidak melewati garis-garis, itu dinyatakan normal. Apabila keluar dari garis, itu dikatakan tidak normal. Selanjutnya yaitu ada uji hipotesis, yaitu uji hipotesis ini menggunakan analisis regresi linear berganda, uji simultan V, uji koefisien determinasi, dan uji parsial T ya teman-teman. Langsung ini ke bawah ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada analisis regresi linear berganda. Di bawah ini ada Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3. Kemudian di bawah ini ada keterangan, ada penjelasannya teman-teman. Ada Y besar, ada A kecil, yaitu Y besar adalah tingkat kesehatan, A kecil adalah konstanta, B1 adalah koefisien regresi untuk X1, B2 koefisien regresi untuk X2, B3 koefisien regresi untuk X3, lalu ada X1 makanan instan, X2 pengawet buatan, X3 pewarna buatan. Lanjut, kita ke atas lagi. Kita cari di SPSS tentang koefisien teman-teman. Kita cari ke SPSS, kita output, kita cari ini ya teman-teman, koefisien, kita copy, kita taruh di sini ya teman-teman. Oke, kita copy, lalu Y sama dengan konstanta yaitu 1,636 tambah B1 yaitu 0,043, lalu ada B2 yaitu 0,712 X2 ditambah B3 yaitu 0,259 X3. Lalu lanjut kita ke 2 ya teman-teman, uji simultan V, yaitu untuk mengetahui variabel secara bersama atau simultan dengan menggunakan Y besar ya teman-teman. Oke, sebelum kita ke pembahasan, kita copy, cari tabel ANOVA teman-teman, ke output, kita klik SPSS, kita klik output, langsung ke ANOVA, kita copy, lalu kita taruh di sini teman-teman. Oke, maka nilai F hitung adalah 42,581. Untuk mencari nilai F tabel dari DF1 buka kurung jumlah semua variabel itu dikurangi 1. Jadi nilai F-nya itu ada ini ya teman-teman, 42,581. Oke, kurangi 1 adalah 3, dan DF2 yaitu ada N kurangi jumlah semua variabel alias menjadi 91 dikurangi 3 ya teman-teman. 91-nya ini dari responden ya teman-teman, yang ini ada 91 ya teman-teman. Oke, ini ya teman-teman, ada 91 dikurangi 3 ini ya teman-teman. Nih, kurangi 3, lalu sama dengan 88. Oke, nilai
F tabel adalah 2,71. Kita cari nilai F tabelnya ya teman-teman. Apakah benar 2,71? Kita lihat nilai F tabel di sini ya teman-teman. 8 yaitu ada berapa ya teman-teman? Nih 2,71. Oke, benar ya teman-teman. Langsung kita ke sini. Sudah benar. Nilai tersebut menjelaskan nilai F hitung lebih besar F tebal sebesar 42,581 lebih besar 2,71. 2,71 ini adalah F tabel dari 88 ini ya teman-teman. Dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima, yang berarti makanan instan, pengawet buatan, pewarna buatan secara simultan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan. Lalu HO tidak terdapat pengaruh makanan instan, pengawet buatan, dan pewarna buatan terhadap tingkat kesehatan secara simultan. Yang HA yaitu terdapat pengaruh makanan instan, pengawet buatan, dan pewarna buatan terhadap tingkat kesehatan secara simultan, teman-teman. Itu. Kita ke nomor 3, yaitu ada uji koefisien R2. Di sini untuk mengukur seberapa jauh variabel bebas dalam menerangkan variabel terikatnya. Sebelumnya kita cari kotak ini ya teman-teman, model Sumari. Kita cari di SPSS, kita klik output, kita cari model Sumari ini, kita copy, kita taruh ya teman-teman. Maka bahwa nilai koefisien R square adalah 0,595. Ini ya teman-teman, R square dikali 100% yaitu menjadi 59,5%. Jadi nilai presentasi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh fungsi makanan instan, pengawet buatan, pewarna buatan terhadap tingkat kesehatan dengan presentasi sebesar 59,5%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang tidak terdapat pengaruh fungsi makanan instan, pengawet buatan, pewarna buatan terhadap tingkat kesehatan dengan presentasi 40,5%. Lalu kita ke uji parsial T ya teman-teman. Ini digunakan untuk mengetahui pemasaran dan tingkat kesehatan secara parsial maupun keseluruhan berpengaruh terhadap signifikan kesehatan. Oke, lanjut kita ke SPSS, kita klik output ya teman-teman. Kita klik output, kita cari tabelnya, koefisien, kita copy, lalu kita oke, kita taruh. Jadi untuk poin ini kita cari. Yang pertama kita cari bila T hitung lebih besar T tabel dan taraf signifikan lebih kecil 0,5, maka HO ditolak dan HI diterima. Selanjutnya bila T hitung lebih kecil T tabel dan taraf signifikan adalah lebih besar 0,05, maka HO diterima dan HA ya ini teman-teman,
Ini HA, ditolak. Oke, lanjut. Sebelum menentukan nilai parsial harus menghitung T-tabel terlebih dahulu dengan taraf signifikasi 0,05% dan di F sama dengan N kurangi K atau 91 dikurangi 4 sama dengan 87, maka T-tabelnya adalah 1,98827. Di sini ada T 0,5, kita cari T-nya yaitu T tabel ke 87 ini ya teman-teman, ke 87 kita merahi dulu ke 87, kita cari yaitu ada 1,98969 ya teman-teman, kita merahkan. Ya teman-teman. Oke, sudah benar belum? Ternyata sudah benar ya teman-teman. Kita blok biar nggak bingung ya teman-teman. Sudah. Lalu maka dapat disimpulkan bahwa pertama itu adalah uji hipotetis H1 yaitu X1 terhadap Y. X1 terhadap Y itu adalah makanan instan terhadap kesehatan. Bisa dilihat bahwa nilai T hitung sebesar min 0,299. Min 0,299 kita lihat di T besar ini ya teman-teman. Ini kita lihat di sini ya teman-teman. Lalu taraf positif dengan signifikan 0,766 kita cari, kita lihat di sini ya teman-teman, sebelah kanan sama. Jadi T hitung lebih kecil T tabel, jadi min 0,299 lebih kecil 1,98827 dan taraf signifikasi adalah lebih besar 0,05, maka 0,766 lebih besar 0,05 yang artinya hipotesis ini menerima HO dan menolak HA. Bisa dikatakan bahwa makanan instan secara parsial terdapat pengaruh terhadap tingkat kesehatan. Lanjut kita ke poin B. Masih ada teman-teman. Maka HA tidak terdapat pengaruh makanan instan terhadap tingkat kesehatan secara signifikan. HO terdapat pengaruh makanan instan terhadap tingkat kesehatan secara signifikan. Lalu kita ke poin B. Uji hipotesis H2. H2 itu adalah pengawet ya teman-teman. H2 terhadap kesehatan. Berarti nilai T hitung sebesar, kita cari ya teman-teman, nilai hitungnya berapa. X2 adalah 4,639. Oke, cocok. Atau taraf positif dengan signifikan 0,000. Kita lihat. Oke, kita benar ya teman-teman, ini 0,000. Kita dulu aja ya teman-teman biar ada perbedaannya. Oke, lalu
Lalu maka T hitung lebih besar T tabel, jadi 4,639 lebih besar 1,98827 dan taraf signifikasi lebih kecil 0,05, jadi 0,000 lebih kecil 0,5, yang berarti bahwa hipotesis ini menerima HA dan menolak HO. Bisa dikatakan bahwa pengawet buatan secara parsial tidak terdapat pengaruh terhadap tingkat kesehatan. Maka HA tidak terdapat pengaruh pengawet buatan ya teman-teman. Buatan terhadap tingkat kesehatan. Kesehatan secara signifikan. Untuk HO-nya terdapat pengaruh pengawet buatan terhadap tingkat kesehatan secara signifikan. Lalu kita ke poin C, yaitu uji hipotesis H3 X3, yaitu terhadap Y ya teman-teman. X3 yaitu pewarna buatan terhadap Y. Jadi bawah dilihat nilai T hitungnya sebesar 2,78. Kita lihat 2,78 apakah benar? Benar, 2,78, 0,78. Untuk nilai signifikan yaitu 0,041. Oke, kita lihat. Oke, benar ya teman-teman. Ini 0,041. Jadi T hitung lebih besar T tabel. Jadi 2,078 lebih besar 1,98827 dan taraf signifikasi yaitu lebih besar 0,05. Maka 0,41 lebih besar 0,05, yang artinya hipotesis ini menolak HO dan menerima HA. Bisa dikatakan bahwa pewarna buatan secara parsial tidak terdapat pengaruh terhadap tingkat kesehatan. Lalu HA itu yaitu ada tidak terdapat pengaruh pengawet warna terhadap ini pengawet buatan terhadap tingkat kesehatan secara signifikan. Yang HO adalah terdapat pengaruh pengawet buatan terhadap tingkat kesehatan secara signifikan. Maka dari makanan instan, pengawet buatan, pewarna buatan yang tidak terdapat pengaruh yaitu pengawet buatan dan pewarna buatan terdapat tingkat kesehatan yang terdapat tingkat pengaruh yaitu makanan instan, pewarna buatan dan yang terdapat pengaruh tingkat kesehatan yaitu makanan instan.
Oke, kita lihat, kita sudah selesai. Kita lihat dari pertama. Oke, sudah selesai. Oke, ini juga selesai, dan ini juga udah selesai. Data view, variable view. Oke, sekian dari saya. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas, mohon maaf. Apabila ada perkataan saya salah, saya juga minta maaf, dan kekurangannya mohon maaf. Dan untuk Bu Nila, terima kasih sudah memberi materi ini untuk saya praktekkan. Sebelumnya saya tutup. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.